Selamat pagi Tuan Guru. Saya Andian dari Jogja, mau tanya terkait isu sertifikat halal, katanya semua harus punya. Mau kecil besar, warung lesehan juga. Saya punya lesehan di Sleman harus punya halal juga ya? Padahal kan selama ini, bahan bakunya dari pasar kampung kami. Sudah dari dulu, Tuan. Mengkonsumsi yang halalan thayyiban itu memang tuntunan agama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, dan makanlah di bumi itu apa-apa yang halal dan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, suci, maka dia tidak menerima kecuali yang baik. Namun demikian, tuntunan halalan thayyiban ini tentu harus dilaksanakan dengan cara yang baik, agar tidak menimbulkan kesulitan dan beban bagi umat, termasuk di dalam masalah sertifikasi halal. Karena itu dalam pandangan saya penting untuk mengingat beberapa hal. Yang pertama, kaidah dalam Islam adalah at-taysir wa raf'ul haraj, memudahkan dan menghilangkan kesulitan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, dan Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama untuk merasa sulit beragama. Rasulullah SAW juga sampaikan, ad-dinu yusr, agama itu mudah, walaupun bukan berarti dimudah-mudahkan. Ini prinsip yang pertama. Kesulitan harus dihilangkan dan prioritaskan untuk memberikan kemudahan. Yang kedua, ada kaidah yang disepakati oleh para ulama, al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa hukum asal dari semua makanan dan minuman itu adalah boleh, kecuali ada beberapa yang eksplisit disampaikan oleh agama untuk dijauhi. Misalnya mengkonsumsi hewan tertentu, atau bangkai selain bangkai ikan dan belalang, darah, juga mengkonsumsi hewan yang memiliki taring atau cakar yang mematikan, termasuk juga mengkonsumsi narkoba dan segala sesuatu yang di dalamnya ada zat yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Selain dari itu, maka hukum asalnya adalah boleh dan halal. Yang ketiga, perlu kita ingat bahwa makanan dan minuman yang diproduksi, disiapkan, diolah, dan dikonsumsi di tengah-tengah masyarakat muslim, misalnya di suatu desa atau kampung, maka itu sudah tidak perlu lagi ada sertifikasi halal. Kenapa? Ya karena satu sama lain sudah saling mengenal, saling mengetahui. Saya misalnya punya tetangga, dia jualan pisang goreng, ya tentu saya tidak tanya sertifikat halalnya. Ada orang yang menjual kacang rebus atau pisang bakar misalnya di sekitar kita, atau misalnya ada pasar di situ, kita sudah memiliki langganan untuk membeli daging misalnya. Kita tahu dia sudah turun-temurun dari bapaknya, kakeknya menjadi katakanlah bacar ya, atau jagal ya bahasa di sini misalnya, maka tentu kita tidak perlu untuk meminta atau menanyakan sertifikasi halal. Karena itu sesungguhnya sertifikasi halal itu seharusnya diprioritaskan untuk makanan dan minuman yang didatangkan dari luar, atau bahan baku untuk makanan dan minuman yang didatangkan dari luar. Demikian juga misalnya kosmetik atau obat-obatan yang memang diproduksi dan mengandung bahan-bahan kimia yang perlu dipastikan kehalalan. Dan itu pun kalau dilakukan, maka hendaknya dilakukan dengan tidak memberatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja yang mengurus umatku dan dia melaksanakannya dengan kelembutan kasih sayang, maka sayangi dia. Itu yang kita harapkan, dan dengan demikian maka halalan thayyibannya kita dapat. Sertifikasi halalan juga dapat diarahkan kepada yang prioritas tanpa memberatkan masyarakat.